قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Adik-adik sekalian, santri dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang kami muliakan Al-Ustaz Wujud hafidhahullah bersama seluruh rombongan. Yang terhormat seluruh Dewan Guru Pondok Modern Darul Islam, yang kami hormati pula seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri dan santriwati Pondok Modern Darul Islam. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu di pondok yang kita cintai ini dengan sebuah acara yang alhamdulillah rutin tiap tahun kita diperhatikan oleh donatur kita, oleh Lajnah Khairiyah, memberikan support kepada kita melaksanakan buka puasa bersama di Pondok Modern Darul Islam yang kita cintai ini. Kami semuanya mengucapkan banyak terima kasih kepada Al-Ustaz Muhammad Wujud hafidhullah yang telah memfasilitasi hal ini semuanya, menghubungkan kami dengan Lajnah Khairiyah Jakarta, kemudian dari Mutabarrik yang memberikan bantuan buka puasa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala mereka dengan seluas-luasnya. Kami dari seluruh keluarga besar Pondok Modern Darul Islam mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh tamu undangan dan seluruh para wali santri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan dan kesempatan yang diluangkan hadir di pondok kami. Dan mudah-mudahan acara yang demikian ini bisa berlangsung terus-menerus sehingga hubungan ukhuwah Islamiyah kita semakin baik dan semakin kuat. Dan kami seluruh panitia dan seluruh keluarga besar Pondok Modern Darul Islam memohon maaf apabila banyak kekurangan di sana sini dalam kami menyiapkan acara ini, dari tempat, suguhan dan fasilitas yang lainnya. Ini dari kami sebagai wakil dari Bapak Pimpinan dan panitia pelaksanaan buka bersama. Dan waktu selanjutnya insyaallah kita akan mendengarkan kajian Islamiyah
yang akan disampaikan oleh Ustadz kita Al-Ustadz Muhammad Wujud LC Hafidhahullah Ta'ala. Karena waktu sudah sore, waktu dan tempat kami persilahkan kepada beliau Al-Ustadz Muhammad Wujud. Falyafadhal mashkuran. Mungkin menjelang setengah 6 kurang 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para hadirat, para santri dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersama memuji dan kita bersama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang atas karunia-Nya, Zat yang atas kehendaknya mengumpulkan kita di tempat terbaik, di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, bersama kita membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala, bersama kita membaca wasiat-wasiat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, salawat dan salam semoga tetap
tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada uswah dan panutan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum, kepada para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimah, para pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para hadirat, para wali santri, para santri dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka para sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum adalah sebuah hadis pendek di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sebuah nasihat yang pendek, tetapi setiap kita yang masih dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa, setiap kita yang masih dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup, tidak pernah boleh lepas dari memegang dengan erat 3 wasiat tersebut. Wasiat yang pertama, ma'asyiral muslimin, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja engkau berada. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun engkau berada. Nasihat yang kedua, wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan hendaklah engkau mengikuti, menempel erat, membersamai setiap as-sayyi'ah, setiap kejelekan, setiap as-sayyi'ah, setiap kemaksiatan, setiap as-sayyi'ah, setiap kemungkaran. Dengan apa kita membersamainya? Dengan al-hasanah, dengan kebaikan, dengan ketaatan, dengan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan melaksanakan amal-amal soleh, dengan bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamhuha, niscaya al-hasanah yang kita hadirkan akan menjadi sebab dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihat yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan hendaklah engkau berakhlak kepada manusia, berperangai kepada manusia, berbudi pekerti kepada manusia dengan akhlak yang baik, dengan budi pekerti yang luhur, dengan akhlak yang mulia. Ini hadis pendek, ma'asyiral muslimin. Sekali duduk
barangkali semua kita akan sudah hafal jika yang dihajatkan adalah hanya menghafalnya. Tetapi kandungan masjid ini, kandungan hadis ini adalah sedemikian sangat dalam, yang betul-betul setiap kita kaum muslimin, betul-betul setiap kita para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala hajat kepada nasihat yang mulia ini. Kenapa ma'asyiral muslimin? Karena 3 hadis pendek ini adalah jawaban dari pertanyaan yang 3. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana setiap kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana setiap kita bermuamalah kepada Al-Khaliq, Sang Pencipta, Ar-Razik, Zat yang memberi rizki, Al-Muhyi, Al-Mumit, Zat yang menghidupkan dan yang mematikan, Al-Mun'im, bin ni'am la tuhsa wa la tu'ad, yang menghadirkan kepada kita nikmat-nikmat yang banyak yang tidak bisa kita hitung jumlahnya, kepada Zat yang telah memberikan kebaikannya kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Kaifa nata'amal ma'al khaliq? Bagaimana setiap kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabnya, ittaqillah haitsuma kunta. Kepada Zat yang telah memberikan kepada kita sekian banyak kebaikan, hendaklah kita bertakwa kepadanya kapan saja dan di mana saja. Hendaklah kita melaksanakan perintah-perintahnya kapan saja dan di mana saja. Hendaklah kita meninggalkan larangan-larangannya kapan saja dan di mana saja. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja engkau berada. Ma'asyiral muslimin, manusia yang terbaik setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat-sahabatnya. Setelahnya para tabi'in. Setelahnya para tabi'ut tabi'in. Adapun kita yang hidup di akhir zaman ini tidak disentuh pemberitaannya kecuali yang serba kurang dari kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Kepada mereka para manusia terbaik setelah baginda Rasulullah SAW, pesan yang tidak pernah terputus adalah agar mereka selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, agar mereka selalu meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap khutbahnya, di antaranya adalah firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang dipanggil? Semua kita.
Siapa yang dipanggil? Semua kita yang telah melafalkan 2 kalimat syahadat. Apa kata Allah? Ittaqullaha haqqa tuqatihi. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali engkau mati kecuali mati dalam keadaan al-Islam. Taqwa Allah ma'asyiral muslimin artinya adalah kita melaksanakan perintah-perintah Allah yang besar dan kecilnya. Taqwa Allah ma'asyiral muslimin artinya kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang besar dan kecilnya. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani rahimakumullah. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan terwujud kecuali kita bisa menghadirkan 3 perkara. Berapa adik-adik? 3 perkara. Dan 3 perkara itu disimpulkan dalam 3 kalimat pendek. Yang pertamanya adalah al-amalu. Apa adik? Al-amalu. Yang keduanya adalah al-ilmu. Apa adik? Al-ilmu. Yang ketiganya al-khawfu war-raja'u. Apa? Al-amalu yang pertama, al-ilmu yang kedua, al-khawfu war-raja'u yang ketiga. Dan kesimpulan ini diambil dari nasihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ketika dia memaknai firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi. Maka makna daripada kalimat ini adalah al-amalu yang pertama, al-ilmu yang kedua, al-khawfu war-raja'u yang ketiga. Al-amal ma'asyiral muslimin artinya tidak mungkin setiap kita bisa meraih ketakwaan kepada Allah. Tidak mungkin setiap kita termasuk hamba-hamba Allah yang al-muttaqin kecuali yang pertamanya pasti kita beramal, harus kita beramal. Dan yang dimaksud dengan amal di sini adalah imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah, dengan kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, itu yang pertama. Tidak mungkin seorang yang bertakwa itu duduk manis di rumah sementara azan sudah dikumandangkan, sementara muadzin sudah iqamah. Dia tidak melaksanakan salat berjamaah di masjid, padahal panggilan sudah sampai ke telinganya, hayya 'alas shalah. Panggilan sudah sampai ke telinganya, hayya 'alal falah. Panggilan sudah sampai ke telinganya, qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Panggilan sudah sampai ke telinganya, Allahu akbar. La ilaha illallah. Maka ketika seorang muslim mendengar kalimat ini, segera dia bergegas untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza at-taqwa. Itulah takwa. Itulah takwa. Al-amal. Kita bergerak untuk beramal. Kita bergerak untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bergerak untuk meninggalkan
apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, al-amal tidak cukup. Karena ternyata didapati tidak sedikit di antara kita kaum muslimin yang sudah beramal, tetapi amal yang dilakukannya dari mana sumbernya? Wallahu a'lam. Karenanya hajat yang kedua adalah al-ilmu. Al-ilmu, bahwa amal yang telah kita lakukan harus dibangun di atas al-ilmu. Dan yang dimaksud dengan al-ilmu adalah setiap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya Al-Qur'anul Karim, setiap apa yang disabdakan, yang diwasiatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia. Ma'asyiral muslimin, ketahuilah ancaman kepada setiap kita yang melakukan ibadah yang tidak ada contohnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Mardudun, tertolak ibadah kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila laisa alaihi amruna fahuwa raddun ay mardudun." Barang siapa yang beramal ibadah yang kecil sekalipun, barang siapa yang beramal ibadah yang sedikit sekalipun, sementara tidak ada contohnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa, maka ibadahnya raddun ay mardudun. Yang dimaksud raddun adalah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, ma'asyiral muslimin, setiap kita yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap kita yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita mau mengikut, mensuri tauladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak, maka cinta kita kepada Allah adalah cinta yang palsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kul, katakanlah wahai Muhammad. Kepada siapa? Kepada mereka para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum. Kepada siapa? Kepada mereka manusia terbaik. Kepada siapa? Kepada mereka yang ketika masih hidup telah dijamin dengan surga. Apa yang Allah perintahkan? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka para sahabat sebelum kepada kita, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka hendaklah engkau mengikutiku, mengikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika cinta kepada Allah sudah berbuah ittiba'ur rasul, jika cinta kepada Allah sudah berbuah dengan menjadikan Rasulullah sebagai uswah, sebagai qudwah, maka yang akan kita dapat adalah yuhibbukumullah. Kecintaan Allah akan hadir kepada kita. Mahabbatullah akan hadir kepada kita. Bukan hanya mahabbatu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni setiap dosa-dosa kamu.
Kapan ma'asyiral muslimin? Ketika kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwa, sebagai uswa di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-amal, kemudian yang kedua al-ilmu. Maka ma'asyiral muslimin, yang membedakan kita pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ahlul kitab adalah dalam dua perkara ini. Ahlul kitab an-nasara, mereka senangnya hanya beramal tanpa ilmu. Mereka ahlul kitab al-yahud, senangnya mereka hanya berilmu tanpa beramal. Mereka menjadikan ilmunya sebagai wawasan sehingga mereka menjadi ilmuwan, tetapi kosong dari apa yang bisa dilakukan dari ilmu tersebut. Dan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita beramal dan kita berilmu. Dan itulah doa yang setiap hari minimal kita baca 17 kali di dalam salat wajib kita, dan bertambah banyak lagi kalau ditambah dengan salat sunnah rawatib, dan bertambah banyak lagi kalau ditambah dengan salat sunnah yang lain. Doa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalanmu yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Man haula, siapa mereka? Ghairil maghdubi, bukan orang-orang yang dimurkai. Siapa mereka yang dimurkai? Al-Yahud, orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi dimurkai? Karena mereka menjadikan agama hanya ilmu dan kosong dari amal. Mereka menjadi para ilmuwan tetapi kosong dari amal, dari apa yang telah diilmuinya. Maka hari ini orang-orang Yahudi menjadi orientalis, jago-jago bahasa Arab, jago-jago Islam, bahkan kitab-kitab yang dijadikan sebagai rujukan kaum muslimin mereka yang menciptakan, mereka yang menulis. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa mereka? Ghairil maghdubi, tidak orang-orang Yahudi, waladzallin, dan tidak pula orang-orang yang tersesat. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Nasara. Kenapa orang-orang Nasara tersesat? Karena mereka senangnya hanya beramal, hanya beribadah, dan tidak senang untuk membarengi amal ibadahnya dengan ilmu. Dan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam beramal di atas ilmu dan berilmu, kemudian diamalkan ilmu yang kita telah pelajari tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin, agar ibadah yang kita lakukan, ketakwaan yang kita lakukan menjadi puncak, kita hadirkan yang ketiga, al-khauf war-raja. Al-khaufu war-raja'u. Al-khaufu, takut. Takut kepada apa ma'asyiral muslimin? Takut kepada dosa, takut kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dan puncaknya takut kepada neraka dengan sekalian kepedihan dan kepedihannya. Ma'asyiral muslimin,
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerjemahkan rasa takut itu dalam nasihatnya, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahaktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya engkau mengetahui, kata Nabi, apa yang aku ketahui, niscaya engkau akan sedikit tertawa, niscaya engkau akan banyak menangis. Ma'asyiral muslimin, al-khauf. Kemudian yang keduanya adalah ar-raja, harap. Harap terhadap apa? Harap terhadap pahala Allah Subhanahu wa taala. Harap terhadap apa? Harap terhadap kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Harap kepada surga dengan sekalian kenikmatan dan kenikmatannya. Bayangkan ma'asyiral muslimin, kalau seorang ketika salat dia berharap kepada surga sekaligus takut kepada neraka, maka dia akan melaksanakan ibadah sebaik dan semaksimal mungkin. Ma'asyiral muslimin, al-amal, al-ilmu, al-khawfu, war-raja'u. Ini diambil dari ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ketika beliau menerjemahkan takwa Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beramal di atas ilmu, kemudian berharap akan surga dengan sekalian kenikmatan dan kenikmatannya, sebagaimana meninggalkan dosa, takut akan neraka dengan sekalian kepedihan dan kepedihannya. Ma'asyiral muslimin, ittaqillaha haitsuma kunta. Ini sikap yang harus kita hadirkan dalam kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kita bermuamalah kepada Al-Khaliq, dalam kita bermuamalah kepada Ar-Razik, dalam kita bermuamalah kepada Al-Musawwir, dalam kita bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sekian banyak sifat dan yang memiliki sekian banyak nama-nama yang mulia. Ma'asyiral muslimin, nasihat Rasulullah yang kedua, wa adbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dan hendaklah engkau, kita selalu menempel erat, selalu mendekatkan setiap as-sayyi'ah, kejelekan, kemaksiatan, dosa, kemungkaran, dengan apa? Dengan al-hasanah. Dan yang dimaksud al-hasanah adalah amal-amal saleh. Yang dimaksud al-hasanah adalah at-taubatu wal istighfar. Ma'asyiral muslimin, tidak ada kita yang maksum. Tidak ada kita yang maksum. Yang maksum di antara kita hanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang dijamin masuk surga, seorang yang telah Allah ampunkan dosanya yang lalu dan juga yang akan datang. Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Yang lewat atau yang akan datang telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pun begitu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau beramal, bagaimana beliau beribadah, bagaimana beliau menghadirkan amal-amal soleh, bagaimana salatnya, bagaimana sedekahnya, bagaimana takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang setiap kita sangat jauh dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal beliau tidak berdosa, padahal beliau pasti masuk surga. Pelajaran untuk setiap kita para pengikutnya. Kalau seorang yang sudah maksum, kalau seorang yang sudah pasti masuk surga masih seperti itu amal ibadahnya, maka setiap kita
lebih layak beribadah melebihi daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau bertaubat, bagaimana beliau beristighfar, bagaimana beliau menasihatkan kepada kita untuk melaksanakannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah au kama qala." Wahai bangsa manusia, bertaubatlah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang engkau lakukan. Sesungguhnya aku yang Muhammad, yang nabi, yang rasul, yang maksum, yang pasti masuk surga di dalam bertaubat, di dalam beristighfar kepada Allah, di dalam seharinya tidak kurang 100 kali. Tidak kurang 100 kali. Dan itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'liman, sebagai pengajaran, sebagai uswah kepada setiap kita, para pengikut-pengikutnya, agar kita bersemangat dalam bertaubat, agar kita bersemangat dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, mereka para pendahulu kita, para sahabat radhiyallahu anhum, ketika terjatuh dalam perkara kecil sekalipun, mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka nyaris tidak membedakan antara dosa kecil dengan dosa besar. Maka nasihat yang disampaikan kepada kita oleh sahabat Anas radhiyallahu an, beliau katakan kepada kita para ahli maksiat, la tandur ila sigaril maksiyati walakin dur ila man asaita. Jangan pernah engkau melihat kecil besar dosa yang engkau melakukan, tetapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Kecil dosa yang kita lakukan berarti kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Besar dosa yang kita lakukan juga kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ada sekian banyak kisah-kisah yang nyaris tidak mungkin terjadi di zaman kita. Mereka-mereka yang terjatuh dalam dosa yang tidak diketahui oleh setiap pasang mata, yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena takutnya mereka kepada Allah, mereka melapor kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, itu nasihat Rasulullah yang kedua. Wa adbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Wa adbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dan kemudian nasihat Rasulullah yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan hendaklah engkau berakhlak kepada manusia, bukan hanya kepada orang-orang muslim, bukan hanya kepada orang-orang tua, bukan hanya kepada saudara, bukan kepada orang tua kita, tetapi berakhlaklah kepada manusia semuanya, muslimuhum wa kafiruhum. Muslimnya mereka, bahkan kafirnya mereka sekalipun. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dalil bahwa agama Islam adalah agama akhlak. Agama akhlak. Maka kalau ada di sana sementara orang yang mengatakan tidak penting akhlak, yang penting akidahnya benar, maka itu sebagai bukti tidak fahamnya yang bersangkutan terhadap agama yang diikuti. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan.
Dan dalam engkau berakhlak kepada manusia, berbudi pekerti kepada manusia, berperangai kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dalam hal ketampanannya, bukan hanya dalam hal bagaimana kegagahannya, bukan hanya dalam hal bagaimana kesempurnaan jasadnya, tetapi lebih dari itu adalah karena akhlaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman memuji Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azimin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang mulia, benar-benar memiliki akhlak yang terpuji, benar-benar memiliki perangai yang sempurna. Begitu pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para nabi dan rasul mengajak kepada semua umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kepada selainnya. Hendaklah bertauhid kepada Allah dan tidak terjatuh dalam kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'athna" fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghuta. Dan benar-benar telah kami utus, kata Allah, pada setiap umat seorang rasul, agar semua umat tersebut beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semua umat tersebut tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas seluruh para rasul. Tetapi untuk akhlak yang mulia khusus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditambahkan kepadanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu liutammima makarima al-akhlaqi. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, adalah dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang rusak, akhlak-akhlak yang jelek. Bu'ithtu liutammima makarimal akhlaqi. Ma'asyiral muslimin, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sekian banyak doa dan zikir. Dan satu di antara doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita adalah doa ketika bercermin. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita dengan doa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana telah Engkau jadikan hamba ini tampan, ya Allah, sebagaimana telah Engkau jadikan hamba ini cantik, fahassin khuluqi, hadirkan kepada kami akhlak yang mulia ya Allah. Karena akhlak yang mulia adalah baju yang kita pakai. Sementara tanpa akhlak yang mulia adalah seperti orang yang telanjang bulat. Ikhwani fillah, ma'asyiral muslimin, kalau datang kepada kita seorang wanita yang cantik dalam segala halnya, kemudian dia telanjang bulat, ada orang yang mengatakan dia cantik, hilang kecantikannya sama sekali. Kalau datang kepada kita seorang laki-laki yang tampan, yang tinggi, yang putih kulitnya, kemudian tanpa dia memakai selembar kain pun ada kita yang mengatakan dia tampan? Tidak akan ada. Semua kita akan mengatakan fulan majnun,
fulana majnuna, dia wanita gila dan dia laki-laki gila. Kenapa? Karena tanpa baju yang menutup jasadnya. Dan ketahuilah bahwa baju yang kita jadikan sebagai penutup jasad kita adalah akhlak yang kita miliki. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Dalam sejarah kita baca bagaimana orang-orang tua kita dulu, nenek-nenek moyang kita dulu masuk Islam. Setelah sebelumnya mereka beragama dengan agama animis, setelah sebelumnya mereka beragama dengan agama ateis, setelah sebelumnya mereka tidak beragama. Atas dasar apa mereka kemudian memeluk Islam ini? Apakah karena pandainya mereka para penceramah? Tidak. Karena masuknya ke negeri ini para saudagar-saudagar dari Arab, bukan dari Gujarat. Kalau dari Gujarat berarti Hindu. Para saudagar-saudagar dari Arab. Dan karena akhlak yang mereka bawa, dan orang-orang tua kita mengagumi akhlak mereka, maka mereka kemudian masuk Islam berbondong-bondong mengikuti agama yang dibawa oleh mereka para saudagar-saudagar tersebut. Ma'asyiral muslimin, di antara akhlak yang mulia adalah pemaaf, tidak pendendam. Di antara akhlak yang mulia adalah gampang memberikan maaf, bahkan kepada orang yang paling banyak memberikan kezaliman kepada dia sekalipun. Ma'asyiral muslimin, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka kota Makkah dan orang-orang kafir sedemikian sangat takut, mereka sedang menunggu dendam yang ada pada Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Kemarin mereka membunuh para sahabat, kemarin mereka mengusir para sahabat, kemarin mereka menyiksa para sahabat, kemarin mereka mengusir para sahabat. Sekarang mereka kembali ke Makkah, maka mereka merasa menunggu siapa yang pertama akan disembelih, siapa yang pertama akan dibunuh oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan ketakutan yang sedemikian sangat puncak, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengacungkan pedangnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengalirkan setetes darah pun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idhabu wa antumut tulaqa." Pergilah kamu semuanya. Hari ini kamu merdeka. Hari ini kamu dimaafkan semuanya. Dan kalimat ini bukan menjadikan mereka lari ke gunung, lari ke hutan, menjadikan mereka justru mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rame-rame mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka peristiwa ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Idza jaa nasrullahi wal fathu." Terus, "Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Peristiwa bagaimana berbondong-bondong orang-orang kafir masuk Islam, bukan karena pedang, bukan karena bom, tetapi karena akhlak yang mulia yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu memberikan maaf kepada mereka. Dan mereka sekali lagi dengan cara itu bukan lari dari Rasulullah, tetapi justru mendekat dan rame-rame mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Ma'asyiral muslimin, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan.
dan hendaklah engkau berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang terpuji. Ma'asyiral muslimin, akhlak yang terpuji macamnya banyak. Tetapi mereka para ulama menghadirkan kepada kita hanya dalam 3 kalimat pendek sebagai modalnya, sebagai asalnya, sebagai pokoknya. Akhlak yang mulia, kata mereka para ulama, ada dalam 3 hal. Yang pertama, badlu an-nada. Akhlak yang mulia menjadikan setiap kita para pemiliknya, di mana saja kita berada, selalu menghadirkan kebaikan, selalu menghadirkan kemaslahatan, selalu menghadirkan perkara yang menyenangkan hati mereka yang ada di sekitarnya. Maka ma'asyiral muslimin, ketika Rasulullah SAW menyebut manusia siapakah yang paling baik di antara kita, yang paling tampan atau yang paling jelek, yang paling kaya atau yang paling miskin, yang paling gemuk atau yang paling kurus, Rasulullah menyebutnya khairun nas anfa'uhum linnasi. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnasi. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada yang lain. Yang keduanya, ma'asyiral muslimin, setelah badlun nada, kafu al-adha. Akhlak yang mulia menjadikan setiap kita para pemiliknya, dimanapun kita berada, menjadi sebab terhindarkan manusia dari kejelekan kita. Kafu al-adha, di mana kita berada menjadi sebab terhindarkan orang dari kejelekan. Maka Rasulullah SAW bersabda ketika menjelaskan tentang arkan al-iman, kata Rasulullah, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 77 cabang. Yang paling pertama adalah qaulu la ilaha illallah, dan yang terakhirnya adalah imatatul adza anit tariqi. Iman adalah yang paling tinggi ucapan kita la ilaha illallah, dan iman adalah perbuatan kita yang paling kecil, menyingkirkan duri dari pinggir jalan. Maka ma'asyiral muslimin, terhadap isu Islam teroris, katakan kepada mereka, kalau Islam kita mengajarkan menyingkirkan duri dari pinggir jalan adalah iman, apakah mungkin termasuk iman seorang meletakkan bom di dalam masjid? Apakah termasuk iman seorang yang meledakkan diri di hadapan orang banyak? Tentu tidak ada iman sama sekali dalam bentuk gambar-gambar tersebut. Ma'asyiral muslimin, badlun nada wa kaffu al-adha, yang terakhirnya al-basyasatu fil wajh. Akhlak yang mulia menjadikan kita gampang tersenyum, tidak cemberut. Akhlak yang mulia menjadikan kita dimanapun berada menjadikan senang orang yang ada di sekitar kita. Dan jangan dibalik, bahwa Islam kita adalah Islam yang menakutkan, Islam yang nyaris tanpa senyum, Islam yang penuh sesak dengan gambar yang cemberut dan sebagainya. Itu bukan Islam sama sekali. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun engkau bisa bertemu dengan saudaramu dengan senyum. Kalau senyum dengan saudara tanpa modal kita tidak bisa, jangan mimpi harus mengeluarkan rupiah dari saku yang kita miliki. Kalau senyum kepada saudara yang tanpa modal kita tidak mampu,
Jangan mimpi kita harus menghadirkan kebaikan yang lebih besar dari kebaikan tersebut. Ma'asyiral muslimin, nasihat Rasulullah yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, sambil panitia menyiapkan hidangan untuk kita ada beberapa menit ke depan. Silahkan kita berdoa dengan doa yang paling kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jam-jam ini adalah jam-jam yang makbul dari setiap doa yang kita panjatkan. Detik-detik ini adalah detik-detik yang mustajab dari apa yang kita harapkan, dari apa yang kita inginkan. Demikian ma'asyiral muslimin, sedikit yang bisa tersampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.